Halo semuanya, selamat pagi dan ya pas ini weekend terus awal bulan dan ya ini adalah hari pertama puasa. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin selamat merayakan Lebaran. Cepat banget. Selamat merayakan menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim dan yang merayakan. Semoga puasanya berkah terus ya di lebaran kita bisa cuan. Itu aja sih doanya ya. Nah, jadi salam toleransi semuanya. Oke, kita mau bedah dikit Bitcoin ya. Nah, tadi malam tuh aku belum sempat gitu ya, belum sempat bikin konten karena ada beberapa hal dan ya lain sebagainya. Dan di sini aku mau mau ngedrop analysis ya. Nah, jadi kemarin tadi malam ya tepatnya. Ini tadi malam ya sekitar jam 7 ya. Jam 7 itu sebenarnya ini candle waktu US Open ya sekitar jam 8. Candle tiba-tiba langsung reversal dan terakhir dump itu di London season di jam 11-an gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari polanya ini sepertinya sudah ada small bottoming. Kenapa? Karena sudah breakout gitu dan ada indikator pendukung yaitu adalah double bull diff ya. Nah, ini udah aku gambar ya tadi malam kayak gini, dia belum muncul di sini ya, dia belum muncul. Tapi di sini aku tadi malam bikin plan ya. Kalau yang terdekat itu akan ke 92.000 secara teori resist and support gitu ya. Tapi dia jikalau dia sudah breakout, ya kan ini kan kayak broadening width, ada broadening width di bawah ya, pas banget, cantik banget dan mengakibatkan price action itu breakout ya. Nah, pas banget. Jadi plannya yang dipakai adalah plan yang itu tadi, yang pertama tadi ya. Pas ya, dia naik kemudian dia retest. Nah, ini belum ada diganggu-ganggu nih ya. Kenapa? Karena memang di situ adalah area untuk retestnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini udah breakout. Jadi ini ada plan kedua yaitu kalau andai kata dia reject gitu. Terus dia akan ke bawah membuat double bottom baru dia naik W ya. Nah, jadi kalau di sini udah jelas breakout dan ya kalau kita lihat sekarang targetnya sebenarnya memang agak sedikit jauh di 92.000, tapi tentu kita punya target smallest target atau target terdekatnya dulu gitu. Yaitu adalah di Fibo 0,5. Fibo 0,5 di mana, Bang? Di sini. Plus itu adalah banyak resistance juga yaitu di area 88 sampai dengan 89.000 gitu. Nah, pertanyaannya, setelah itu masih lanjut naik atau cuman retest baru lanjut turun ke kisaran 76.000 gitu ya, 76 atau 73.000 gitu. Nah, dari area tersebut ya, aku mengambil beberapa kesimpulan ya, karena konfirmasinya di 0,5 ini. Kalau kita lihat dari daily itu weeknya cukup panjang dan cukup berbahaya juga ya. Jadi benar-benar ini akan ada sekali lagi utang gitu ya. Ini benar-benar akan ada sekali lagi utang. Oke, kita akan analisakan dari apa namanya? Bentar, BTC USDT kita akan analisakan weekly-nya, sorry, monthly-nya ya. Nah, kita akan analisakan. Nah, ini untuk weekly karena weekly besok akan nutup ya. Nah, jadi ini masih ada hutang yang belum terlunaskan. Nah, untuk daily jujur ini sangat-sangat menyeramkan. Kenapa? Karena ini candle merah. Jadi ini adalah hutang ya, utangnya open. Oke. Ini utangnya open ya. Dan kemudian di sini ada apa namanya? Ada satu lagi ya 50%. Jadi yang harus dibayar itu akan ada di kisaran 81 sampai 78 ribu. Ingat, hutang adalah hutang. Jangan sampai dia udah naik tinggi ya baru dia bayar utangnya, sangat-sangat berbahaya. Kalau mau dalam waktu terdekat kayak gini dibayar, ya nggak apa-apa lah kita ngedrop lagi sekali lagi ya, ngedrop lagi ya kurang lebih sekitar 8%. Memang akan sangat-sangat pedas, tapi daripada kita udah naik belasan persen baru di drop sampai ke bawah itu puluhan persen, itu lebih nangis kayak gitu ya. Nah, jujur dari daily di sini sangat-sangat tidak enak gitu ya, dan kita akan lihat juga dari ininya, dari apa, dari monthly. Dari monthly jujur ya, ini ada possibilities atau peluang candlenya akan sama dengan yang ini ya. Candle panjang, kemudian ada wick merah ya, kemudian ada wick hijau gitu ya. Ini kalau aku lihat dari historical ini mungkin akan mirip seperti kejadian yang ada di sini. Yes, apakah 78 udah bottom? Harusnya bottom ya, paling tipis-tipis lagi ke 76 gitu
ya. Nah, jadi area ini adalah area yang kurang lebih memiliki pergerakan yang cukup mirip dan cukup sama dengan kejadian di sini. Jadi akan ada sweep week lagi, terus choppy di area tersebut yang mengakibatkan harga itu akan menjadi seimbang atau balance. Karena ini kan udah ya 2 week merah, week merahnya dibayar tapi masih week merah, kemudian dibalesin sama week hijau dan naik kayak gitu. Ya mungkin akan sama persis akhirnya gitu. Jadi kayak gini dan kayak gini sampai 120.000 atau 100 berapa. And then bearish year, kenapa? Karena di sini udah ada yang namanya adalah bear div plus, ya nggak double top sih, bear div ya, bear div aja kayak gitu ya. Jadi masih perlu kurang lebih sekitar 2 bulan ya, entah itu di bulan depan ya, bulan ini sih pasti satu candle ini sih ya kan, entah itu reverse-nya bulan depan April gitu ya, tapi benar-benar di di Maret ini kita harus mengalami kocokan yang luar biasa. Oke, hati-hati ya guys ya, ini hutang yang harus dibayar dan harus dilunasi dan cukup danger, berbahaya ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain, silakan komen pendapat kalian dan seperti apa Bitcoinnya itu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.